Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Devri Marjuli Putra, NIM 2301032007. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan satu buah job yang berjudul pengereman motor induksi 3 fasa secara plug-in. Bab 1. Mahasiswa dapat mengawati rangkaian percobaan pengoperasian pengereman motor induksi 3 fasa secara plug-in. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan percobaan pengoperasian pengereman motor induksi 3 fasa secara plug-in. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat analisa percobaan pengoperasian pengereman motor induksi secara plug-in. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat gambar rangkaian percobaan pengoperasian pengereman motor induksi 3 fasa secara plug-in. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pengereman plug-in dengan membalik putaran motor. Mahasiswa dapat membuat analisa percobaan pengoperasian pengereman motor induksi 3 fasa secara plug-in. Bab 2. Teori dasar. Pengereman dengan metode plug-in dilakukan dengan cara membalikkan arah putaran motor sehingga motor dapat menghasilkan daya torsi penyeimbang dan membentuk daya perlambatan. Medan magnet yang dihasilkan akan berputar dengan kecepatan yang sama dengan rotor tetapi dengan arah yang berlawanan. Interaksi medan resultan dapat gerak gaya medan magnet rotor akan mengembangkan torsi yang berlawanan dengan torsi motor sehingga pengereman terjadi. Metode pengereman plug-in yang digunakan yaitu dengan menambahkan atau memasang seri tahanan pada tegangan per fasa motor. Diharapkan tegangan dan arus dari sumber tenaga dapat mengalir masuk ke dalam motor secara bertahap, sehingga tidak memerlukan arus pengereman yang besar. Untuk penerapan metode plug-in dijelaskan dengan cara merubah urutan fasa sumber motor dengan mendapat kopel lawan dan segera berhenti. Pada pengereman hanya dilakukan sesaat. Apabila lebih lama, motor akan berputar berlawanan arah. Arus motor yang besar akibat pengereman dapat diatasi dengan memberikan tahanan depan. Bab 3. Alat dan bahan. Baiklah, saya menggunakan satu buah power supply AC 3 fasa variabel atau autotransformator atau trafo isolasi. Yang kedua, menggunakan satu buah ampere meter. Yang ketiga, menggunakan satu buah voltmeter. Yang keempat, menggunakan satu buah motor induksi 3 fasa rotor sangkar. Yang kelima, menggunakan satu buah tachometer. Yang keenam, pas button NONC. Yang ketujuh, kontaktor. Yang kedelapan, kabel. Yang kesembilan, MCB 3 fasa dan 1 fasa. Keselamatan kerja. Pertama, menggunakan baju praktek, mengikuti peraturan dan shop labor. Yang kedua, menyiapkan job sheet atau gambar rangkaian dan tabel data. Yang ketiga, mengecek terlebih dahulu semua peralatan apabila berfungsi dengan baik, mengecek power supply apakah berfungsi dengan baik. Yang kelima, merangkai sesuai dengan gambar rangkaian atau petunjuk dari instruktur. Yang keenam, mematikan power supply ketika sedang mengawati atau merangkai. Yang ketujuh, memeriksakan kepada instruktur atau dosen rangkaian yang telah dikawati sebelum dioperasikan.
bab selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai job sheet. Yang kedua, mengecek peralatan secara elektris satu persatu. Yang ketiga, melakukan pengawatan rangkaian dengan stator terhubung bintang. Yang keempat, memeriksakan rangkaian percobaan yang telah dikawati atau dirangkai kepada instruktur atau pengajar. Yang kelima, mengoperasikan motor dengan mengaktifkan kontaktor 1 dengan nilai tegangan motor variabel sesuai tabel dengan kecepatan putar dan arus nominal yang tidak melewati nameplate. Yang keenam, mencatat data sesuai dengan tabel percobaan yaitu arus nominal AC atau IN, kecepatan putar, daya motor. Yang ketujuh, membalikkan putaran motor dengan mengaktifkan kontaktor 2 hubungan interlock dan segera menghentikan motor dengan menekan saklar S0 atau pas button NC ketika motor sesaat terdiam sebelum merubah arah putaran. Yang kedelapan, mencatat data waktu pengereman. Yang kesembilan, mengulangi langkah 3 dengan motor terhubung delta. Yang ke-10, mengulangi langkah 4 hingga langkah 8. Yang ke-11, mematikan motor. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar rangkaian pada bab 4 dengan job pengereman secara plugging. Pada rangkaian ini, yang mana sumber terhubung ke MCB sebagai komponen proteksi. Selanjutnya keluaran MCB ke terminal overload relay, baru ke push button NC sebagai tombol stop, baru ke push button NO1 sebagai tombol start atau untuk memulai motor berputar. Selanjutnya push button NO2 sebagai tombol start untuk melakukan pengereman, yang mana kalau tombol NO2 kita tekan maka putaran motor akan berubah arah, tetapi sebagai berubah arah motor mengalami pengereman. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponennya. MCB miniatur circuit breaker berfungsi sebagai pengaman utama rangkaian kontrol dari beban lebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit. Thermal overload relay merupakan relay proteksi motor dari beban lebih terminal. Jika motor bekerja melebihi kapasitasnya dan menyebabkan kenaikan suhu kontak NC atau normally close, deriter ini akan membuka memutus aliran listrik ke rangkaian kontrol sehingga motor berhenti untuk mencegah kerusakan. Push button off atau yaitu tombol tekan jenis normally close atau NC berfungsi untuk menghentikan operasi motor ketika ditekan. Rangkaian akan terbuka. Plus button on. Plus button on tidak secara eksplisit dilabeli, tapi fungsinya tersirat. Tombol tekan jenis normally open atau NO berfungsi untuk memulai operasi motor. Ketika ditekan, rangkaian akan tertutup dan mengalirkan arus listrik. Kontaktor 1, coil A1 A2 di bawah. Kontaktor utama untuk operasi maju atau normal motor. Ketika coil kontaktor 1 diberi energi, kontak-kontak lainnya akan menutup mengalirkan listrik 3 fasa ke motor untuk putaran normal. Kontaktor 1 atau kontak bantu NO dengan label 13 dan 14 ini adalah kontak bantu normally open dari kontaktor 1. Dengan kontak ini berfungsi sebagai pengunci atau latching untuk coil kontaktor 1.
Ketika push button on ditekan dan kontaktor 1 aktif, kontak ini akan menutup menjaga aliran listrik ke koil kontaktor 1 meskipun push button on sudah dilepas. Lampu indikator di bawah koil kontaktor 1 menyala ketika kontaktor K1 aktif, menandakan motor beroperasi dalam mode maju atau normal. Kontaktor K2 atau koil A1 A2 di kanan bawah, kontaktor yang digunakan khusus untuk operasi plugging atau pengiriman cepat. Ketika koil K2 diberi energi, kontak-kontak dayanya akan membalikan salah satu atau dua fasa dari suplai 3 fasa ke motor, menyebabkan motor menghasilkan torsi yang berlawanan untuk berhenti cepat. Kontaktor 2 atau kontak bantu NO dengan label 13 dan 14 ini adalah kontak bantu normal open dari kontaktor K2, biasanya digunakan untuk pengunci atau indikasi. K1 kontak bantu NC di atas coil K2. Ini adalah kontak bantu normally close atau NC dari kontaktor K1 yang terhubung seri dengan coil K2. Adalah interlock pengaman yang sangat penting. Kontak ini memastikan bahwa kontaktor K2 plugging tidak akan pernah bisa aktif, sehingga kontaktor K1 maju atau normal sedang aktif. Ini mencegah hubungan singkat dan kerusakan pada motor atau sistem. Lampu indikator di bawah koil K2 menyala ketika kontaktor K2 aktif, menandakan bahwa motor sedang dalam mode pengiriman plugging. Cara kerja rangkaian operasi plugging memulai motor atau arah maju atau normal. Tekan plus button on, arus listrik mengalir dari MCB melewati kontaktor NC, plus button off NC, kemudian memulai plus button on yang tertutup saat ditekan menuju koil kontaktor K1 A1 A2. Kontaktor K1 akan aktif jika ditekan. Kontaktor bantu K1 NO akan menutup mengunci aliran listrik ke koil K1 sehingga motor tetap berputar meskipun plus button on dilepas. Lampu indikator K1 akan menyala. Bersamaan itu kontak bantu K1 NC yang berada di jalur koil K2 akan membuka, memastikan K2 tidak bisa aktif. Motor memulai berputar dalam arah maju atau normal, mengaktifkan plugging, menghentikan motor cepat. Untuk menghentikan motor dengan cepat menggunakan plugging, Anda perlu memutus suplai daya ke K1 terlebih dahulu dan kemudian mengaktifkan K2. Dan pada sistem yang sebenarnya ini sering dikombinasikan dengan deteksi kecepatan 0 atau timer. Jika push button off ditekan untuk memutus aliran listrik ke koil K1, kontaktor 1 akan nonaktif, kontak bantu K1 NO akan kembali terbuka. Yang terpenting, kontaktor bantu K1 NC yang berada di jalur koil K2 akan kembali menutup ke posisi normalnya. Kontaktor K2 akan aktif, lampu indikator K2 akan menyala. Kontak daya utama K2 akan membalikkan fasa ke motor, menyebabkan torsi pengiriman yang kuat sehingga motor berhenti dengan cepat. Memutuskan plugging sangat penting untuk memutuskan suplai ke K2 segera setelah motor berhenti atau mendekati berhenti total. Jika tidak, motor bisa mulai berputar ke arah sebaliknya. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan zero speed switch atau saklar kecepatan 0 yang mendeteksi ketika motor berhenti dan kemudian memutus aliran ke koil K2, atau bisa juga dengan timer singkat. Interlock keamanan kontak bantu K1 NC yang seri dengan koil kontaktor 2 adalah interlock keamanan yang krusial. Ini mencegah kedua kontaktor K1 dan K2 aktif secara bersamaan, yang akan menyebabkan hubung singkat dan kerusakan parah pada motor dan rangkaian daya.
Pada rangkaian daya bisa kita lihat kalau rangkaian daya menggunakan sumber listrik 3 fasa. Pada fasa RST dihubungkan dengan kontak 1, 3, 5 pada kontaktor, dan di jumper juga untuk kontaktor 2 sesuai dengan urutan fasanya. Untuk keluaran kontaktor 2 dihubungkan ke kontaktor 1, tetapi urutan fasanya diubah sehingga pas pengujian nanti bakalan ada perputaran arah pada motor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6. Analisa rangkaian. Pengereman secara plugging merupakan salah satu metode pengereman yang dilakukan dengan menukar 2 dari 3 fasa suplai listrik ke motor. Hal ini menyebabkan arah medan putar stator berbalik sehingga mengaktifkan torsi yang berlawanan arah medan putar stator motor. Metode ini memerlukan 2 buah kontaktor, satu untuk menjalankan motor secara normal dan satu lagi untuk melakukan plugging dengan membalik arah putaran. Dalam pengamatan praktikum, plugging mampu menghentikan motor dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam beberapa detik saja, namun juga menimbulkan getaran karena torsi negatif yang besar. Oleh karena itu, meskipun metode ini efektif untuk menghentikan motor secara cepat, penggunaan harus dikontrol dengan baik dan tidak dilakukan terus-menerus. Bab 7, yaitu penutup. Kesimpulan. 1. Metode ini sangat efektif untuk menghentikan putaran motor dalam waktu yang singkat. Kedua, metode ini bekerja dengan membalik 2 dari 3 fasa suplai ke motor, sehingga menghasilkan medan putar yang berlawanan arah dengan putaran motor. Yang ketiga, metode ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengereman mendadak, namun tidak disarankan untuk digunakan terus-menerus karena beban listrik dan kerusakan komponen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari dalam video ini untuk menjelaskan sebuah job pengereman motor induksi 3 fasa secara plugging. Baiklah, saya akan menutup video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.